Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Tino Tandayo, Master Ergonomi. Yang kami hormati Ustadz Haji Rizal Kasim, SIP, MSI. Yang kami hormati Imam Masjid Al-Mubasyirin beserta pengurusnya. Yang kami hormati para mitra kerja yang beragama Islam, baik Perkumpulan Juang Kencana, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Fapsedu, TNI, Dinas Dukcapil dan KB, dan Dinas Kesehatan serta semua mitra kerja lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita bisa menghadiri acara pada hari ini, Jumat 26 Juni 2020. Kita akan mengikuti ceramah ibadah dengan tema melalui keluarga kita wujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju, dan tema khususnya BKKBN baru dengan cara baru dan semangat hadir dalam keluargamu. Tidak lupa salawat berserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Sebelum mendengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Ustadz Rizal Kasim, SIP, MSI, mari kita ikuti bersama sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Tino Tandayo, Master Ergonomi. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz selaku penceramah, Ustadz Haji Rizal Kasim, SIP, MSI, Bapak Imam serta jajaran Badan Takmirul Masjid Al-Mubasyirin Kleak Kampus Manado, para mitra kerja yang beragama Islam, baik Perkumpulan Juang Kencana, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Fapsedu, TNI, Dinas Dukcapil dan KB, dan Dinas Kesehatan, serta semua mitra kerja lainnya. ASN Muslim di perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara bersama keluarga, dan semua keluarga Muslim yang mengikuti ibadah ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua tuntunan dan perlindungannya, sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan memperoleh keberkahan atas apa yang kita jalani saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, keluarga merupakan tempat penyemaian pertama nilai-nilai aspek kehidupan, di mana hal ini menjadi tempat sosialisasi dan internalisasi pertama pula terhadap hal-hal tersebut. Sebagai unit terkecil, sosial terkecil dalam masyarakat, keluarga harus memiliki kekuatan dan ketahanan, sehingga dapat membentuk masyarakat yang kuat dalam menghadapi segala permasalahan dan tantangan yang ada saat ini. Saat ini juga dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana penularan yang terjadi begitu cepat, yang tentu saja dampak derita COVID-19 sudah tidak terlukiskan lagi. Berapa banyak keluarga yang dalam kesulitan, baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan sosial, yang menyebabkan ketahanan keluarga diuji melalui musibah ini. Hari ini, Jumat 26 Juni 2020, kita keluarga-keluarga Indonesia boleh bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah dilimpahkan pada saat ini, di mana kita bisa kembali beribadah
dan memanjatkan doa bersama dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-27 dalam naungan cinta dan kasihnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, momentum peringatan Harganas ke-27 yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2020 ini sangat berbeda kita rasakan peringatannya dikarenakan pandemi COVID-19. Namun bukan menjadi salah satu penghalang bagi kita untuk terus memahami dan memaknai akan peringatan Hari Keluarga Nasional ini atau Harganas. Karena di balik musibah yang terjadi saat ini juga kita dapat merasakan peran kita masing-masing dalam menjaga keluarga kita secara sungguh-sungguh melalui pencapaian lingkungan keluarga yang aman, nyaman, dan kondusif dalam perannya sebagai unit terkecil untuk dapat terus berinteraksi di tengah social distancing yang sedang kita jalani saat ini. Di tengah pandemik ini juga tersimpan hikmah yang mendalam jika kita menyikapi secara bijak dalam hal ketahanan keluarga. Hal ini dapat kita rasakan melalui pertama adalah keluarga merupakan tempat kita berkumpul. Kedua, keluarga adalah tempat kita saling melindungi. Dan ketiga, keluarga adalah tempat kita belajar. Dan keempat, keluarga adalah tempat kita saling berbagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, saya, Tino Tandayu, selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara mengajak seluruh keluarga muslim untuk dapat senantiasa bergandengan tangan dalam memupuk komunikasi yang baik antara keluarga sehingga tercipta ketahanan keluarga yang handal dan berkualitas dari semua segi aspek kehidupan yang tentunya hal ini akan menentukan masa depan bangsa di tengah masa pandemik ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam rangkaian ibadah ini. Pada akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020 kepada seluruh keluarga-keluarga Muslim di Provinsi Sulawesi Utara. Semoga keluarga-keluarga kita dapat menjadi keluarga yang kuat dan berkualitas yang senantiasa menjaga keimanan dan tak kalah pentingnya untuk saat ini menjaga imunitas sehingga mampu berjalan dalam situasi pandemik COVID-19 ini demi mewujudkan Sulut hebat menuju Indonesia hebat. Demikian sambutan saya. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan menjaga kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, demikianlah sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Tino Tandayu, Master Ergonomi. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama ceramah oleh Ustadz Haji Rizal Kasim, SIP, MSI. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawmal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan hingga hari ini kita beroleh kesempatan untuk bisa menjadi pribadi yang bermartabat dan bermanfaat bagi umat manusia, bangsa dan negara. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain.
di tengah-tengah ujian yang Allah berikan kepada kita dengan datangnya pandemi virus corona, kita tidak perlu takut, tidak perlu panik. Tumbuhkan dalam diri kita rasa optimis bahwa ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama, dan keluarga merupakan lingkungan yang utama dalam membentengi diri kita, menjaga diri kita, bahkan bisa meningkatkan kualitas diri kita menjadi pribadi yang sehat, yang kuat, dan selamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga merupakan faktor utama dan paling penting dalam membantu mengurangi pandemi virus corona ini. Maka di tengah-tengah ujian yang dihadapi ini, keluarga harus memiliki kesadaran, memiliki kesabaran, dan terus mengikat persaudaraan dengan baik dan mulia. Wa ta'anu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka keluarga harus memiliki peran penting dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan ini. Maka di tengah-tengah pandemi ini, keluarga harus memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas, kuantitas dirinya, bahkan kelompoknya, untuk bisa mengatasi virus corona ini dengan bijaksana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, keluarga harus memiliki 3 peran penting dalam menjaga kesehatan, dalam menjaga lingkungan, dan dalam menjaga pergaulan. 3 peran penting itu yang pertama, bagaimana diri kita jasmani selalu sehat. Inna li badani alaika haq. Dalam tubuh kita terdapat hak yang harus dipenuhi. Maka setiap keluarga, baik ayah, ibu, anak, dan yang lainnya, harus saling memberikan motivasi, memberikan nutrisi. Karena sesungguhnya keluarga yang sehat itu keluarga yang peduli akan kesehatan makanannya. Dalam Islam, kita tidak hanya makan sesuai selera, tapi juga kita makan sesuai syariah. Maka yang perlu dipahami adalah kesehatan dalam keluarga itu sangat penting. Karena sesungguhnya kesehatan dalam beribadah kepada Allah itu sangat penting. Makanya kita umat Islam setiap harinya, setiap saat dianjurkan untuk selalu berwudu, menjaga air wudhu kita di setiap kesempatan, di setiap waktu. Allahumma ja'alna minat tawabina, wa ja'alna minal mutatahhirina, wa ja'alna min ibadikas salihin. Jadikanlah kami ya Allah orang yang bertobat, orang yang mensucikan diri, dan orang-orang yang insya Allah menjadi orang yang soleh. Yang kedua, keluarga harus menjadikan ruhnya kuat. Karena sungguhnya biar kita memiliki jasmani yang sehat, kemudian keluarga tidak memiliki roh yang kuat, maka anggota keluarga kita mudah lemah, mudah pasrah, dan kadang-kadang bisa ceroboh dalam aktivitasnya. Maka kita umat Islam, keluarga ini harus terus meningkatkan nilai-nilai spiritual dalam dirinya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi kaum muslimin. Maka keluarga untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah, banyak belajar, banyak membaca, banyak mengevaluasi diri. Karena sesungguhnya di rumah itu jauh lebih baik bagi kita apabila diisi dengan kegiatan-kegiatan yang penuh kebaikan dan kemuliaan. Apalagi bagi umat Islam
kita ini berada di bulan Dzulqa'dah. Tidak lama lagi akan ada bulan Dzulhijjah. Ini salah satu bulan haramnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan diri kita. Makanya di tengah-tengah pandemi ini lebih baik kita di rumah dan memperbanyak amal-amal ibadah yang sesungguhnya bisa mengakrabkan hubungan keluarga yang selama ini ayah sibuk dengan pekerjaan, ibu sibuk dengan aktivitasnya, anak sibuk dengan sekolahnya, semua sibuk di luar. Dengan adanya pandemi ini, Allah kumpulkan kita kembali satu keutuhan keluarga dengan niat yang besar, niat yang kuat, sehingga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tidak akan pernah berkurang. Maka seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah keimanan, karena keimanan ini penting. Karena iman, kalau dia kuat, kemudian imunnya juga kuat, maka niscaya keluarga itu akan mampu melewati masa ini. Dan yang terakhir, tumbuhkan rasa aman dalam diri kita. Dan secara sederhananya, kita punya iman, kita punya imun, dan kita punya rasa aman. Tidak panik, tidak takut, tidak khawatir, tetap berikhtiar, menjaga jarak, kemudian membatasi untuk bergaul, terutama dengan orang yang baru kita kenal. Karena sesungguhnya innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri. Maka momentum musibah yang kita hadapi ini sebenarnya banyak sekali hikmahnya. Kita akan mudah lebih kenal dengan keluarga, lebih akrab dengan keluarga, sehingga nilai-nilai positif, konstruktif, dan produktif jauh lebih muncul dalam keluarga. Insya Allah, dengan adanya kegiatan-kegiatan positif dalam rumah akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita yang selama ini hilang, yang selama ini berbesar, ataupun sudah lama kita rindukan. Makanya momentum yang datangnya corona ini disikapi dengan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan manfaat apapun kepada kita. Jalani dengan rasa syukur, jalani dengan rasa sabar bahwa malapetaka ini yakinlah pasti akan berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keluasan untuk beramal yang sebanyak-banyaknya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah. Enak. Di tengah-tengah ini kita harus merasa enak, kita harus merasa bahagia, kita harus survive, kita harus kuat. Karena sesungguhnya kehidupan rumah tangga itu, kehidupan keluarga akan menjadi lingkungan yang pertama membentuk pertahanan keimanan, iman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengangkat malapetaka ini, akan segera mengangkat musibah ini, agar keakraban keluarga selalu terjaga di kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merindukan orang-orang yang selalu ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sebagai orang Islam tetap menjaga keakraban, keharmonisan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Dan indahnya kasih sayang itu akan tumbuh jika kita saling membangun komunikasi dan koordinasi antar keluarga. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian kegiatan ibadah peringatan Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Tino Tandayu Master Ergonomi yang sudah memberikan sambutan, kepada Ustadz Haji Rizal Kasim, SIP MSI yang sudah memberikan ceramah, Bapak Imam serta jajaran Badan Takmirul Masjid Al-Mubasyirin Klea Kampus Manado, para mitra kerja yang beragama Islam, baik Perkumpulan Juang Kencana, Ikatan Bidan Indonesia,
Ikatan Dokter Indonesia, Fapsedu, TNI, Dinas Dukcapil dan KB, dan Dinas Kesehatan serta semua mitra kerja lainnya. ASN Muslim perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara bersama keluarga, semua keluarga Muslim yang mengikuti ibadah ini. Semoga menjadi bekal dalam berkeluarga. Amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Mubasyirin Manado mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Hari keluarga, hari kita semua.